Bab 11. Lestari dan Suryadi buru-buru keluar. Mereka melihat Wira mengangkat panci itu, lalu menuangkan campuran cairan gula dan lumpur kuning ke dalam corong yang dilapisi jerami. Ayah, lihat, ujar Lestari dengan cemberut. Suryadi juga melihat situasinya dengan kaget. Larutan gula itu mengalir turun melalui corong dan mulai terpisah. Tidak lama kemudian, bagian atas mengkristal menjadi gula putih, bagian tengah membentuk gula coklat dan bagian paling bawah adalah ampas gula mentah. Gula coklat dan gula putih. Seru Lestari dengan terkejut. Harga gula mentah paling murah, 100 gabak per setengah kilo, sedangkan harga gula coklat 300 gabak per setengah kilo. Di pasar, belum ada yang menjual gula putih. Perbandingan warna lapisan gula itu adalah 50% gula putih, 30% gula coklat dan 20% ampas gula mentah. Dengan perbandingan seperti itu, gula coklat yang didapat sudah bisa menutupi modal gula mentah. Sementara penjualan gula putih sudah benar-benar murni keuntungan. Suryadi, Hasan, Danu dan Sony sangat kaget. Mereka tidak mengerti kenapa gulanya bisa berubah menjadi begitu. Dodi langsung bertanya, Kak Wira, kenapa cairan lumpur kuning yang digabungkan dengan cairan gula mentah bisa jadi gula putih dan gula coklat? Semua orang sangat penasaran. Wira pun menjelaskan dengan sederhana, di dalam gula mentah, ada kotoran dan pigmen. Cairan lumpur kuning bisa mengabsorsi kotoran dan pigmen itu sehingga muncul gula putih dan gula coklat. Produksi gula di kerajaan Nuala masih belum sempurna. Gula yang dipakai mereka adalah gula mentah yang didapatkan dari tebu. Ada juga sebagian kecil orang yang menggunakan abu kayu atau putih telur bebek untuk membuat gula coklat. Cara menggunakan lumpur kuning untuk memurnikan gula baru ditemukan di zaman berikutnya. Wira memiliki gelar doktor di bidang kimia. Jadi, dia tahu jelas mengenai prinsip-prinsip yang terlibat dalam proses tingkat rendah ini. Pigmen, kotoran, mengabsorsi. Tidak ada orang yang mengerti apa yang dikatakan Wira. Wira mengambil sedikit gula putih itu, lalu berkata, coba cicip. Keenam orang itu mengelilingi corong, lalu mengambil sedikit gula putih dan mencobanya. Mata Lestari langsung berbinar setelah mencicip gula putih itu. Manis banget, lebih manis dari gula mentah dan gula coklat. Lebih manis dari gula coklat. Sony menambahkan dengan serius, seolah-olah dia pernah memakan gula coklat. Gula termasuk barang sekunder, penduduk desa tidak sanggup membelinya. Mereka hanya bisa memakan sedikit gula mentah saat mengunjungi para kerabat pada tahun baru. Sementara gula coklat adalah makanan orang kaya. Aku hanya pernah makan gula mentah. Gula putih ini jauh lebih manis daripada gula mentah. Apa yang dibilang Dodi adalah kenyataan, dia bukan sedang sok tahu seperti Sony. Suryadi, Hasan dan Danu juga mencoba gula coklat untuk membandingkannya. Setelah itu, mereka langsung mengangguk dengan penuh semangat. Gula putih memang lebih manis, tetapi manfaatnya tidak sebagus gula coklat. Wira melirik Lestari, lalu berkata, waktu perempuan butuh tambah darah, lebih bagus kalau minum air gula coklat. Setelah mendengar kata-kata Wira, Lestari langsung malu. Dia memelototi Wira dan memarahinya, cih, bajingan. Suryadi dan Hasan berdeham, sementara Danu, Dodi dan Sony hanya melongo. Dodi bertanya lagi, Kak Wira, dari mana kamu tahu cara ini? Memangnya masih perlu tanya? Sony berkata dengan yakin, Wira pasti belajar dari buku. Pintar, Wira mengacungkan jempolnya pada Sony. Tindakan Sony sudah menyelamatkan dirinya dari mengarang alasan. Dasar bodoh. Lestari langsung memutar matanya setelah melihat ekspresi bangga Sony. Jika di buku tertulis cara memurnikan gula putih pasti sudah dijual di pasaran. Mana mungkin harus menunggu hingga Wira yang memurnikannya. Wira, Suryadi langsung bertanya ke intinya, kamu berencana mau jual berapa gula putihnya? Dodi mengelus kepalanya sambil berkata, kalau harga gula coklat sudah 300 gabak, gula putih yang lebih manis daripada gula coklat paling nggak harus dijual 400 gabak, kan? Danu juga mengangguk. Penjualan gula putih dengan harga 400 gabak per setengah kilo sudah sangat menguntungkan. 400 gabak terlalu murah. Sony melambaikan tangannya dan langsung melontarkan harga tinggi, menurutku, paling nggak harus jual 600 gabak. Harganya harus lebih tinggi 2 kali lipat dari harga gula coklat. Suryadi dan Hasan menggeleng pada saat bersamaan, gula putih jauh lebih manis daripada gula coklat. Aku rasa 600 gabak masih terlalu murah. Seharusnya jual 800 gabak per setengah kilo. Di antara mereka, Lestari yang paling berani. Aku rasa 800 gabak masih kemurahan. Gula putih tidak bisa dijual untuk orang biasa, tapi untuk orang kaya. Menurutku langsung jual 1000 gabak per setengah kilo. Kak Wira, gimana menurutmu? Setengah kilo dijual 1000 gabak. Semua orang langsung merinding. Kita makan dulu deh. Wira tidak menjawab. Jika Lestari juga hanya berani menjual 1000 gabak per setengah kilo, itu menandakan bahwa orang-orang ini masih terlalu sederhana. Makan siang mereka hari ini sangat mewah. Ada serabi, ikan rebus tahu, daging rebus wortel, telur goreng dan tumis kol bawang putih. Suryadi juga mengeluarkan sebotol arak buah. Danu, Dodi dan Sony langsung kegirangan. Sejak kecil, mereka belum pernah makan begitu banyak lauk ataupun minum arak. Wira hanya menyesap sedikit arak buah itu dan tidak menyentuhnya lagi. Rasanya terlalu pahit. Arak buah ini mengandung terlalu banyak tanin yang harus diuraikan dengan gliserin.
Jika tidak, arak buah ini akan berdampak buruk bagi tubuh setelah dikonsumsi terlalu banyak. Namun, orang-orang di era ini tidak mengetahuinya. Bagi mereka, yang penting ada alkohol yang bisa diminum. Selesai makan, Wira mengajarkan poin-poin penting dalam pemurnian gula putih. Dari besarnya api yang digunakan untuk merebus gula, perbandingan air dan lumpur kuning sampai waktu yang tepat untuk menuangkannya ke dalam corong. Setelah kelima orang itu bisa melakukan seluruh prosesnya sekali tanpa kesalahan, Wira baru pergi mandi dan mengganti bajunya. Dia memakai jubah sutra yang dibeli tadi, di bagian pinggangnya tergantung tas wewangian dan giok putih. Dia juga memegang sebuah kipas kertas. Penampilannya itu membuatnya terlihat sangat mirip dengan putra dari keluarga kaya. Setelah melihat penampilan Wira, Lestari pun tercengang. Dia langsung tersipu dan memalingkan muka. Kemudian, dia berkata, bukannya cuman mau jual gula. Buat apa kamu berpakaian begitu bagus? Memangnya bakal ada yang beli jualanmu? Kalau aku berpakaian kayak rakyat biasa, biarpun kita menjual gula putihnya ke toko gula, mereka juga bakal berusaha keras untuk turunin harganya. Wira menoleh ke arah Lestari, lalu lanjut berkata, kamu bantu aku dulu dengan pura-pura jadi pembantuku. Jadi pembantumu. Setelah mendengar kata-kata Wira, Lestari langsung berkacak pinggang. Wira, kamu jangan dikasih hati minta jantung. Wira berkata sambil mengangkat alisnya, gimana kalau imbalannya gelang giok, sepasang anting perak dan satu jepit rambut perak. Sepakat. Lestari langsung berlari ke kamarnya untuk mengganti pakaian. Wira berteriak lagi, Danu, Sony, cuci muka kalian dulu. Abis itu, pakai ini. Danu dan Sony buru-buru menghampiri Wira, lalu mengganti pakaian mereka yang sudah bau amis ikan dengan pakaian dan sepatu baru. Dodi sangat iri setelah melihatnya. Dari kecil sampai besar, dia selalu memakai pakaian yang lusuh. Dia belum pernah sekalipun memakai pakaian sebagus yang dipakai Danu dan Sony sekarang. Sony yang baru pertama kali memakai pakaian sebagus itu juga sangat senang. Dia pun mulai berjalan dengan penuh percaya diri. Sementara Danu juga terlihat bergaya. Tidak lama kemudian, Lestari juga sudah selesai mengganti pakaiannya. Dia berdandan tipis dan memakai sedikit perhiasan. Setelah melihat penampilan Lestari, Wira merasa kecantikan Lestari sudah hampir mengimbangi kecantikan Wulan. Danu, Dodi dan Sony juga terpesona setelah melihat penampilan Lestari. Ayo kumpul dulu. Aku mau kasih tahu dulu apa yang harus kita lakukan nanti. Saat Wira menjelaskan rencananya, Danu, Sony dan Lestari pun melontarkan pertanyaan sesekali. Tidak lama kemudian, Suryadi, Hasan dan Dodi sudah selesai memurnikan semua gula mentah. Gula mentah sebanyak 25 kilo menghasilkan sekitar 12,5 kg gula putih, 7,5 kg gula coklat dan 5 kg ampas gula. Kedua kotak cendana yang mereka beli sebelumnya digunakan untuk mengisi 10 kg gula putih yang akan dijual di pasar timur. 1,5 kg gula putih dan 2,5 kg gula coklat diberikan kepada Suryadi. Sisanya akan Wira bawa pulang ke dusun. Ketujuh orang itu dibagi menjadi dua kelompok untuk pergi ke pasar timur. Pasar timur sangat besar. Selain menjual ikan, daging, sayuran, hasil pertanian dan minyak, ada juga toko yang menjual makanan kering, makanan laut serta makanan manis. Wira memberikan 10.000 gabah kepada Suryadi, lalu menyuruhnya membawa Hasan dan Dodi pergi membeli barang yang diperlukan. Setelah menyewa sebuah kereta kuda, Wira dan Lestari duduk di dalam kereta. Danu mengendarai kereta, sedangkan Sony berjalan mengikuti kereta di samping. Mereka semua sangat gugup tetapi juga bersemangat. Mereka mengendarai kereta kuda itu ke toko gula keluarga Suteja. Ini adalah toko milik keluarga Suteja yang merupakan keluarga berkuasa di Kabupaten Uswal. Bab 12. Kusir mengeluarkan sebuah balok penumpu dan menyuruh Lestari turun terlebih dahulu. Kemudian, dia baru memapah Wira untuk turun dari kereta. Danu dan Sony mengeluarkan dua kotak cendana dari dalam kereta. Saat melihat keempat orang itu memasuki toko, pegawai toko pun menyambut mereka dengan ramah, "Tuan, apa yang bisa aku bantu?" Setelah melihat reaksi pegawai toko, Danu dan Sony langsung mengerti maksud Wira menyuruh mereka berganti pakaian. Tadi pagi saat mereka berempat mau membeli barang, mereka bahkan sudah diusir terlebih dahulu sebelum mengatakan apa-apa. Sekarang, setelah melihat pakaian mereka, pegawai toko malah langsung bersikap sangat ramah. Wira berkata dengan penuh percaya diri, "Aku datang untuk cari pemilik toko, suruh dia keluar." "Namaku Hendra Suteja. Siapa namamu? Untuk apa kamu kemari?" Hendra Suteja, tuan ketiga keluarga Suteja yang gemuk itu berjalan turun dari lantai 2. Dia mengamati Wira terlebih dahulu, lalu melirik Lestari, Danu dan Sony. Kemudian, seulas senyum ramah muncul di wajahnya. Setelah melihat pakaian mereka yang bagus, Hendra langsung merasa Wira berasal dari keluarga yang sekaya keluarga Suteja. "Namaku Wira. Pak Hendra, dengar-dengar kamu itu pedagang makanan manis yang paling berpengalaman di Kabupaten Uswal. Aku punya sedikit barang langka. Entah kamu pernah lihat apa enggak?" Sebelum menunggu Hendra mempersilakannya duduk, Wira sudah langsung duduk. Sony menuruti perintah Wira untuk meletakkan kotak cendana yang dia pegang di atas meja, lalu kembali ke tempatnya. Setelah itu, Lestari pun maju dan membuka kotak cendana itu. Saat mengangkat sapu tangan yang menutupi kotak itu, dia membatin, "Kak Wira ngapain sih?
Kenapa nggak langsung suruh Sony buka? Lagian, apa kegunaan sapu tangan ini? Saat Lestari melangkah ke samping, Hendra yang melihat gula putih di dalam kotak itu langsung terkejut. Dia buru-buru melangkah maju dan berseru, kenapa kamu bisa punya begitu banyak lapisan gula? Pada saat merebus gula mentah, kadang-kadang bisa terbentuk lapisan gula. Namun, jumlahnya hanya sedikit. Di dalam kotak cendana yang sebesar ini, ada sekitar 4-5 kg lapisan gula. Hendra sangat penasaran dari mana Wira mendapatkannya. Pak Hendra, itu bukan lapisan gula, melainkan gula kristal dari wilayah barat. Wira memutar matanya, seolah-olah sedang menghadapi orang desa, coba saja. Lestari membelalakkan matanya. Dia sangat terkejut saat melihat Wira yang mampu berbohong dengan begitu baik. Siang tadi, Wira baru memberi tahu mereka bahwa itu adalah gula putih. Sekarang, dia malah memperkenalkannya sebagai gula kristal dari wilayah barat kepada Pak Hendra. Lestari merasa tindakan Wira sangat mengesalkan dan sombong. Sementara Danu dan Sony tetap terlihat cemberut sesuai perintah Wira. Gula kristal dari wilayah barat. Pak Hendra dengan hati-hati mengambil sedikit gula untuk mencicipinya. Setelah itu, matanya langsung berbinar. Gula ini jauh lebih manis daripada gula coklat dan juga terlihat jernih, memang cocok disebut sebagai gula kristal. Jika ada yang bisa memasok gula kristal untuk Hendra, dia bisa menjadi pedagang gula terbesar di Provinsi Jawali. Meskipun sangat menginginkannya, Hendra tetap berkata dengan tenang, apa kamu membawa gula kristal ini ke toko gula keluarga Suteja supaya aku bisa membantumu menjualnya? Tapi ini masih belum akhir tahun, bisnis gula masih belum begitu lancar. Dari pengalaman berdagangnya selama ini, Hendra tahu bahwa dia tidak boleh bersikap terlalu antusias meskipun sangat menginginkan sesuatu. Jika tidak, penjual akan menaikkan harganya. Sebaiknya dia berpura-pura untuk tidak menginginkannya. Jadi, orang lain yang akan memohon padanya. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan keuntungan besar. Pak Hendra, bukan begitu. Aku cuma datang buat tanya harga, lalu aku masih mau pergi tanya pada Pak Saul. Habis pulang ke kota pusat pemerintahan, aku baru bakal buat keputusan. Wira membuka kipasnya, lalu bangkit. Kalau Pak Hendra nggak mau, aku pamit dulu. Ayo, kita pergi ke toko gula keluarga Wibowo. Saat melihat sandiwara Wira, Lestari pun tersenyum kecil. Dia merasa akting Wira sangat bagus. Jelas-jelas dia berasal dari Dusun Darmadi, tetapi malah mengatakan bahwa dirinya berasal dari kota pusat pemerintahan. Lagi pula, sekarang dia punya utang 40.000 gabak dan harus segera menjual gula agar bisa bayar utang. Namun, dia malah bertindak seolah-olah tidak mau menjualnya. Sementara Hendra, dia jelas-jelas sangat menginginkan gula ini, tetapi malah berpura-pura tidak menginginkannya. Mereka berdua sama liciknya. Setelah mendengar ucapan Wira, Sony buru-buru maju dan menutup kotak cendana. Kemudian, dia mengangkat kotak itu dan bersiap-siap untuk pergi. Sebelum datang, Wira sudah berpesan kepada mereka untuk langsung mengikuti apapun perintahnya. Haish, Wira, aku toh nggak bilang nggak mau. Hendra langsung menahan Wira dan berkata, aku bakal beli gula kristal ini 1000 gabak per setengah kilo. Keluarga Wibowo juga menjual gula. Jika mereka mendapatkan gula kristal ini, bisnis mereka pasti menjadi jauh lebih baik daripada bisnis keluarga Suteja. Setelah mendengar ucapan Hendra, Lestari mendengus dalam hati. Tadi, dia yang mengestimasikan harga itu. Ternyata gula ini memang bisa terjual dengan harga setinggi itu. 1000 gabak. Wira melirik Hendra dengan tatapan merendahkan, lalu berkata dengan cemberut, minggir. Wira, aku salah. Gimana kalau 1.500 gabak? Enggak, gimana kalau 2.500 gabak? Hendra tersenyum sambil menaikkan harga. Saat melihat Wira masih tidak memedulikannya dan hendak pergi, dia pun berseru, baik, Wira. Aku nggak bakal dapat keuntungan. Anggap saja kita berteman, aku kasih 3.000 gabak per setengah kilo. Lestari memandang kejadian ini dengan gugup. Dia berharap Wira langsung setuju karena 3.000 gabak sudah lebih tinggi 3 kali lipat dari perkiraannya. Danu dan Sony juga sedikit lemas setelah mendengar harganya. Meskipun penduduk desa bercocok tanam dengan susah payah selama setahun, mereka juga tidak mungkin bisa menghasilkan 3.000 gabak. Namun, gula putih yang dihasilkan Wira ini malah bisa dijual 3.000 gabak per setengah kilogram. Aku nggak layak berteman sama Pak Hendra. Aku pamit dulu. Wira tersenyum dingin, lalu lanjut berjalan keluar. Wira, gimana pun juga, ini cuman makanan. Harga 3.000 gabak sudah sangat tinggi. Baiklah, aku nggak masalah rugi dikit. Gimana kalau 4.000 gabak? Hendra menaikkan harga lagi. Namun, saat melihat Wira yang tetap tidak menghiraukannya, dia pun berkata dengan kesal, Wira, gimana kalau 5.000 gabak? Ini harga tertinggi yang bisa kukasih. Kalau kamu masih nggak setuju, pergi saja ke toko gula keluarga Wibowo. Lihat berapa harga yang bisa mereka kasih. Lestari, Danu dan Sony sudah tercengang. Kali ini, Wira juga menghentikan langkahnya. Hendra mengira Wira sudah setuju. Dia pun mengeluh, Wira, meski gula kristal memang langka, gimana pun juga itu cuman makanan. Harga 5.000 gabak sudah sangat tinggi. Namun, Wira malah mencibir, Pak Hendra, kukira kamu itu pedagang paling berwawasan di Kabupaten Uswal. Tapi setelah dengar kata-katamu itu, sepertinya aku sudah salah.
Hendra menghela napas, Wira, aku tahu kamu masih pengin harga yang lebih tinggi. Tapi gimana pun juga, itu cuman gula. Memangnya bisa dijual seberapa mahal? Bahkan pemimpin kabupaten juga belum tentu sanggup makan gula yang harganya 5.000 gabak per setengah kilo. Lestari menatap Wira dengan cemas. Dia benar-benar ingin mewakili Wira untuk setuju. Namun, Wira mencibir lagi, Pak Hendra, siapa yang bilang kalau gula kristal ini untuk dimakan? Hendra pun kebingungan, Wira, memangnya gula bisa digunakan untuk apa lagi selain dimakan? Lestari, Danu dan Sony juga terkejut dan mempunyai pertanyaan yang sama. Wira berkata sambil tersenyum sinis, ini adalah pertama kalinya gula kristal muncul di kerajaan Nuala, entah kapan baru bakal muncul lagi. Gula kristalnya cuman begitu sedikit, memangnya pemimpin kabupaten masih bisa mendapatkannya. Pejabat kelas rendah yang dapat gula kristal ini mana mungkin memakannya. Nggak peduli siapapun yang mendapatkannya, mereka bakal menghadiahkannya untuk atasan mereka. Orang yang menerima hadiah ini bakal mengingat orang yang menghadiahkannya. Sebab, ini adalah barang langka yang belum ada sebelumnya. Aku sudah begitu terus terang, apa Pak Hendra masih mau pura-pura bodoh? Wira tidak percaya pedagang berpengalaman ini tidak mengetahui seberapa berharganya barang langka seperti gula putih. Setelah maksud hatinya dibongkar Wira, Hendra pun berkata sambil tersenyum, aku benar-benar nggak pura-pura bodoh. Tapi, aku benar-benar nggak tahu cara jualnya tadi. Berhubung kamu sudah menjelaskannya, aku sudah tersadar. Aku nggak buka harga lagi deh. Kamu saja yang bilang mau jual berapa. Wira langsung berkata dengan lugas, setengah kilo 30.000 gabak. Lestari, Sony dan Danu langsung tercengang. Sepakat, Hendra menyetujuinya tanpa ragu. Kemudian, dia langsung pergi mengambil uangnya. Setelah Hendra pergi, Wira pun menghela napas. Haish, harga yang kubuka masih terlalu rendah. Setelah mendengar ucapan Wira, Lestari sangat ingin langsung memaki kakak sepupunya itu. Jelas-jelas Wira sudah untung banyak, tetapi dia masih mengeluh. Tidak lama kemudian, Hendra turun dengan membawa sebuah kotak kecil. Kotak itu berisi batang emas dan perak yang totalnya 600.000 gabak. Begitu melihat uang itu, Lestari langsung melongo, sedangkan Sony langsung lemas dan Danu menahan napasnya. Sony dan Danu belum pernah melihat koin emas dan perak. Biasanya mereka hanya menggunakan koin perunggu. Begitu melihat reaksi ketiga orang itu, Hendra langsung menoleh ke arah Wira. Wajar saja kalau para pelayan tidak pernah melihat uang sebanyak ini. Namun, akan aneh apabila tuan mereka juga mempunyai reaksi yang sama. Bab 13. Simpan uangnya. Wira sama sekali tidak melirik uang di dalam kotak itu. Dia langsung bangkit dan melambaikan tangannya. Transaksi kita sudah selesai. Aku pamit dulu. Danu menerima kotak itu, sedangkan Lestari dan Sony berjalan di belakangnya. Wira, tunggu dulu. Hendra langsung mengejarnya dan bertanya, kapan kamu bisa sediakan gula kristal ini lagi? Itu tergantung keberuntunganku. Wira berkata sambil mengangkat alisnya, gula kristal pada dasarnya memang langka. Pedagang dari wilayah barat harus melalui wilayah bangsa Agrel sebelum sampai di kerajaan Nuala, sedangkan wilayah bangsa Agrel sangat berbahaya. Entah kapan mereka bakal datang lagi. Mungkin 3 bulan, mungkin juga setahun. Jadi, aku juga nggak bisa pastikan waktunya. Oh, Hendra berkata dengan hormat, kulihat kamu sangat berwibawa, kamu pasti berasal dari keluarga besar, kan? Apa kamu itu anak keluarga Darmadi dari kota Nagari? Kota Nagari juga merupakan kota pusat pemerintahan. Jaraknya sekitar 150 km dari tempat ini. Namun, tidak ada keluarga besar yang bermarga Darmadi di sana. Aku berasal dari kota pusat pemerintahan Jagabu. Wira melambaikan tangannya dengan kesal, kalau Pak Hendra nyesal, batalkan saja transaksinya. Aku bisa bertransaksi dengan orang lain dan menjualnya seharga 1 juta gabak ke orang lain. Kota pusat pemerintahan Jagabu adalah kota perbatasan kerajaan Nuala dengan wilayah bangsa Agrel. Kabupaten Uswal termasuk yurisdiksi kota pemerintahan Jagabu. Jika ada orang dari wilayah barat yang mau masuk ke wilayah kerajaan Nuala, pemberhentian pertama mereka adalah kota pusat pemerintahan Jagabu. Hendra menanyakan semua pertanyaan itu untuk menguji Wira. Ini, Danu langsung mendorong kotaknya kepada Hendra. Wira sudah berpesan pada yang lainnya untuk langsung menuruti semua perintah Wira. Jadi, Danu pun langsung bertindak sesuai perintah. Namun, Hendra malah buru-buru mengadang di depan gula putih dan berkata, Wira, transaksi kita sudah selesai. Uang 600.000 gabak itu sudah jadi milikmu, sedangkan 10 kilo gula ini milik keluarga Suteja. Pelayan, antar Tuan Wira keluar. Pegawai toko langsung mempersilakan mereka keluar. Wira masuk ke kereta kuda dengan ekspresi dingin. Kemudian, keempat orang itu pun meninggalkan toko gula keluarga Suteja. Setelah melihat kereta kuda menjauh, ekspresi Hendra yang tadinya terlihat ramah pun berubah menjadi tajam dan tegas. Meskipun sikap Wira terlihat seperti putra keluarga kaya, Hendra tetap merasa ada yang aneh. Selain pakaian pelayan wanita itu, pakaian orang lainnya adalah pakaian baru. Di sisi lain, meskipun Wira mengenakan jubah sutra, kualitas giok dan tas wewangiannya sangat buruk. Kereta kuda yang mereka pakai juga seperti kereta kuda biasa. Jadi, Hendra tidak begitu percaya bahwa Wira berasal dari keluarga besar. Selain itu, gula tidak mudah diawetkan.
Jika dibawa masuk dari wilayah barat yang jauh, gulanya pasti bisa sedikit meleleh. Namun, 10 kilogram gula kristal ini sama sekali belum meleleh. Hal yang terpenting adalah kota pusat pemerintahan Jagabu lebih makmur daripada Kabupaten Uswal. Kenapa Wira tidak menjual gula kristal ini di sana dan malah datang ke daerah kecil seperti ini? Keraguan-keraguan ini sudah melekat di benak Hendra. Dia memberi perintah kepada pegawainya, lalu pegawainya itu pun langsung keluar. Wah, emasnya banyak banget. Di dalam kereta, Lestari mengambil sebatang emas, lalu menggigitnya. Kemudian, dia pun berseru kegirangan, kalau bisa menghasilkan 600.000 gabak sehari, 10 hari sudah 6 juta gabak, sebulan 18 juta gabak, setahun sudah 216 juta gabak. Dalam 10 tahun, kita sudah bisa mengumpulkan miliaran gabak. Kak Wira, kamu sudah mau kaya raya. Wira menggeleng, dasar mata duitan. Untuk sementara, gula putih sudah nggak bisa dijual di Kabupaten Uswal. Lestari pun bertanya dengan terkejut, kenapa? Wira menjawab, tadi, Hendra nggak berhenti mengujiku. Aku rasa dia punya maksud lain. Lestari langsung tercengang. Kenapa aku nggak merasa begitu? Wira menatap ke arah Danu yang duduk di depan, lalu berkata, Danu, coba lihat ada yang ikutin kita nggak? Lestari langsung cemberut. Kak Wira, transaksi kita sudah selesai, untuk apa Pak Hendra suruh orang ikuti kita? Begitu Lestari selesai bicara, Danu pun menjawab, Kak Wira, benar katamu. Pegawai toko Pak Hendra memang lagi ikuti kita. Mana mungkin? Lestari pun melihat keluar jendela. Setelah melihat memang ada pegawai toko gula yang mengikuti mereka dari jauh, dia pun tercengang. Wira berkata dengan suara yang berat, ini karena aku berlagak jadi putra keluarga besar. Lestari bertanya dengan bingung, gimana kalau kamu jual gula putih dengan status penduduk desa? Wira mendengus. Mungkin mereka bakal langsung menangkapku, lalu menginterogasiku soal cara memurnikan gula putih. Semua orang mengira bahwa orang yang melewati dimensi ke zaman kuno bisa menguasai dunia karena mempunyai keterampilan. Nyatanya, orang berkemampuan tinggi yang tidak mengerti kondisi pada zaman itu hanya akan dikendalikan orang. Mereka akan dianggap sebagai pencetak uang yang bisa dimanfaatkan dengan mudah. Nggak mungkin deh, Lestari berkata dengan ragu, keluarga Suteja terkenal baik dan dermawan di ibu kota provinsi. Wira menggeleng dan berkata dengan serius, Lestari, orang yang benar-benar baik hati nggak bakal sukses. Kamu nggak ngerti seberapa besar keuntungan yang bisa didapatkan dari pemurnian gula mentah menjadi gula putih. Kalau keluarga Suteja mengetahui teknik ini, mereka pasti bisa menjadi salah satu keluarga terkaya di dunia. Mana mungkin Hendra melewatkan kesempatan untuk dapat keuntungan sebesar ini. Ini adalah pertama kalinya Lestari bertemu dengan masalah seperti ini. Dia pun menjadi takut dan bertanya, jadi, gimana ini? Danu dan Sony juga ketakutan. Ini pertama kalinya mereka merasa dunia ini jauh lebih rumit daripada yang mereka bayangkan. Wira berpesan, kalau sudah pulang nanti, cepat habiskan semua gula putih itu. Jangan biarkan orang lain melihatnya. Akhir-akhir ini, kamu juga jangan keluar rumah dulu. Kalau mau beli sayur, suruh Paman Suryadi saja. Nanti aku pergi ke kota pusat pemerintahan Jagabu saja untuk jual gula putihnya. Lestari langsung terkejut. Ini sudah cukup bahaya, tapi kamu masih mau pergi ke kota pusat pemerintahan. Wira terkekeh, lalu berkata, di tempat yang makin besar, uang makin mudah didapatkan. Di kota pusat pemerintahan, 10 kilo gula putih ini paling nggak bisa dijual 1 juta gabak. Lestari langsung tergagap, 1 juta gabak. Danu, hentikan mobilnya. Beri pelajaran pada pegawai toko itu. Wira lanjut berkata, suruh dia sampaikan pada Pak Hendra. Kalau mau berbisnis dengan jujur, kelak kita pasti bisa kerja sama lagi. Tapi kalau dia punya niat buruk, jangan harap aku bekerja sama dengannya lagi. Tidak lama kemudian, pegawai itu kembali ke toko gula keluarga Suteja. Dia menunjukkan pergelangan tangannya yang bengkak dan menyampaikan pesan Wira. Setelah mendengar hal itu, ekspresi Hendra langsung menjadi sangat suram. 1 jam kemudian, setelah berbelanja dan mengembalikan kereta kuda, ketujuh orang itu berkumpul di depan gerbang kota. Melihat barang bawaan Wira yang begitu banyak, Suryadi pun panik. Lestari, kenapa kamu nggak nasihatin Kak Wira untuk jangan belanja begitu banyak? Utangnya masih belum lunas, loh. Lestari langsung menunduk dengan malu. Dia sudah berusaha menasihati Wira, tetapi Wira malah langsung membelikannya gelang, anting dan jepit rambut tanpa melakukan tawar-menawar. Wira juga membelikannya 2 set baju, sepatu dan bedak pipi merah yang sudah dia inginkan sejak lama. Bukan hanya begitu, Wira tentu saja juga berbelanja untuk orang lainnya. Wira memberikan sebuah tas kain kepada Suryadi. Paman, jangan salahkan Lestari. Sebagai kakak sepupunya, sudah seharusnya aku membelikannya sedikit hadiah. Ini pakaian dan sepatu untuk Paman. Nanti coba pakai cocok atau enggak. Hah, ada hadiahku juga. Ngapain kamu habisin uang beli semua ini untukku? Aku nggak kekurangan apa-apa kok. Suryadi menerima tas kain itu sambil tersenyum senang. Berapa banyak yang kamu habiskan? Apa masih cukup bayar utang? Kalau nggak cukup, Paman pinjamin uangnya. Sudah cukup kok, Paman. Waktunya sudah larut, kami pulang dulu ya. Wira melambaikan tangannya, lalu mengingati Lestari lagi, jangan lupa soal pesanku.
Iya, jawab Lestari dengan kesal. Sepanjang perjalanan mereka tadi, Wira sudah mengingatkannya berkali-kali untuk tidak membocorkan cara pembuatan gula putih. Wira juga menyuruhnya untuk menyimpan gula itu dengan baik dan menghabiskannya secepat mungkin. Setelah berpamitan, Wira dan yang lainnya pun pulang. Suryadi menatap kepergian mereka, lalu bertanya pada Lestari setelah mereka sudah jauh, berapa hasil penjualan gula putih Wira? Kenapa dia bisa membeli begitu banyak barang? Lestari menjawab, 60.000 gabak. Sebelum Lestari sempat menyelesaikan kata-katanya, Suryadi sudah memotong, kalau gitu, yang tersisa setelah bayar utang juga cuma 20.000 gabak. Kenapa kamu nggak nasihati dia supaya nggak sembarangan belanja? Lestari melihat ke sekeliling, lalu berbisik, ayah, bukan 60.000 gabak, tapi 600.000 gabak. Apa? 600.000. Astaga, mana mungkin, ujar Suryadi dengan terbata-bata. Lestari lanjut berkata, ayah, ku kasih tahu deh. Kak Wira jago sandiwara, loh. Setelah mendengar cerita Lestari, Suryadi pun mengerutkan keningnya. Kenapa pakaian dan kain ini berat banget? Begitu melihat ke dalam, ternyata ada sebatang emas dan 2 batang perak yang terselip di dalam pakaiannya. Lestari pun terkejut. Tadi, mereka semua belanja bersama. Namun, Lestari tidak tahu kapan Wira memasukkan uang itu ke dalam tas kain ini. Suryadi juga terkejut, lalu berkata dengan berlinang air mata, Kak, Wira sudah besar. Dia sudah bisa menyayangi orang lain. Sayang sekali kamu sudah meninggal. Kalau enggak, kamu pasti bisa hidup bahagia. Bab 14. Dalam perjalanan pulang, Hasan menarik gerobak di depan, sedangkan Danu mengawal di belakang. Dodi dan Sony sedang berjalan sambil mengobrol, sementara Wira tidur di atas gerobak. Dia sudah tidak tahan begadang dari semalam. Dodi berkata dengan semangat, Kak Sony, coba cerita sekali lagi gimana Kak Wira menjual gulanya. Dodi, aku sudah cerita berkali-kali. Tenggorokanku sudah mau sakit. Sony pun menunduk dan bermain dengan bajunya. Ya sudah kalau nggak mau cerita lagi. Tapi kelak, panggil aku Zabran. Itu nama yang diberi Kak Wira untukku. Ujar Dodi dengan serius. Sony mengangkat lengan bajunya sambil berkata, Zabran, kenapa kamu nggak ganti baju baru? Baju ini nyaman banget, loh. Setelah meninggalkan toko gula keluarga Suteja, Wira pun berbelanja banyak. Semua orang mendapatkan 2 set pakaian dan sepatu baru. Dodi melirik ke arah ayahnya yang sedang menarik gerobak. Baju baru harus disimpan sampai tahun baru, mana mungkin Dodi berani langsung memakainya seperti Sony. Jika tidak, ayahnya pasti bakal langsung mencambuknya hingga harus diseret pulang dengan gerobak. Hoam, Wira yang tidur di atas gerobak sudah bangun. Saat mengamati sekeliling yang tidak ada orang, dia pun membuka kotak uangnya. Paman Hasan, berhenti dulu. Danu, Dodi, Sony, kemari, kalian masing-masing dapat 50.000 gabak. Paman Hasan dapat 60.000 gabak, soalnya kerjanya paling capek. Kalian nggak keberatan, kan? Enggak, jawab Sony dengan terbata-bata. Mereka tahu Wira pasti akan membagikan uang kepada mereka. Namun, mereka mengira Wira paling banyak juga hanya akan memberikan 5.000 gabak untuk mereka. Alhasil, jangan, itu kebanyakan. Wira, kamu sudah belikan kami begitu banyak barang. Kami sudah puas. Nggak perlu kasih uang lagi. Hasan menggeleng. Jika Danu dan Dodi masing-masing mendapatkan 50.000 gabak dan dirinya mendapat 60.000 gabak, totalnya sudah 160.000 gabak. Baik teknik menangkap ikan, teknik busur ikan maupun cara pembuatan gula putih, itu semua adalah teknik rahasia Wira. Jika dia mencari orang untuk bekerja untuknya, semua orang juga sudah akan berebutan kerja dengan gaji 30 gabak sehari. Jadi, bagaimana bisa mereka menerima begitu banyak uang dari Wira? Benar, nggak boleh. Danu dan Dodi juga menyuarakan pendapat mereka. Mereka itu kerabat, hanya dengan ditraktir makan dan dibelikan baju sebagai imbalan saja sudah cukup. Sony juga bersuara, Wira, aku cuman seorang gelandangan. Biasanya aku selalu kekurangan makanan, juga nggak punya baju ganti. Kemana-mana juga selalu dipandang rendah sama orang lain. Tapi selama 2 hari ini, aku sudah bisa makan enak. Sekarang, kamu juga belikan aku baju. Aku sudah puas kok, uangnya nggak perlu lagi. Bukannya mereka tidak mau menerimanya, tetapi tidak boleh menerimanya. Jika tidak, mereka akan merasa bersalah. Wira pun berkata sambil tersenyum, memangnya 50-60.000 gabak itu banyak. Danu, Dodi dan Sony langsung mengangguk. Namun, Hasan malah merenung. Setelah melihat reaksi mereka, Wira berkata, harga tanah seluas 600-700 meter persegi sudah butuh 5.000 gabak. Budi punya 20 hektar tanah, nilainya paling nggak 1,5 juta gabak. Itu masih belum termasuk bahan pangan dan uang tunai yang dia punya. Kalau mereka begitu kaya, uang ini termasuk apa? Keempat orang itu langsung terkejut dan mengangguk setelah mendengar ucapan Wira. 600.000 gabak memang terlihat banyak, tetapi sebenarnya masih tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan Budi. Tapi, asalkan tetap berupaya keras, kita pasti bisa segera melampaui mereka. Wira berkata dengan senyum usil, kelak, kita bahkan bisa dapat 6 juta atau 60 juta gabak. 6 juta atau 60 juta gabak. Sony menggaruk kepalanya sambil termenung.
Sony hanya tahu hitungan sampai ribuan, sedangkan puluh ribuan menandakan sangat banyak. Namun, dia tidak tahu spesifik jumlahnya. Danu dan Dodi hanya melongo. Sementara Hasan yang selalu bersikap tenang juga terlihat terkejut. Aku kasih uang ini untuk kalian, bukan suruh kalian untuk sembarangan foya-foya. Wira memasukkan batang perak ke tangan mereka berempat, lalu berkata dengan serius, Sony, Danu, Dodi, kalian sudah dewasa dan cukup umur untuk menikah. Pakai uang ini untuk bangun rumah, lalu carilah istri yang cantik dan baik. Kalau uangnya nggak cukup, nanti aku kasih lagi. Ingat, harus bangun rumah batu yang punya pekarangan. Nanti aku bantu desain rumahnya. Kalau kalian bangun gubuk jerami, nggak usah ikut aku lagi kelak. Menikah, bangun rumah batu, tanya Sony dengan terkejut. Kemudian, dia tiba-tiba menangis dan berlutut, Wira, nyawaku ini sudah jadi milikmu. Kelak, kamu mau suruh aku bunuh orang juga boleh. Sony tidak pernah membayangkan bahwa dirinya bisa memakan nasi dengan lauk, minum alkohol, pakai baju bagus, bangun rumah batu dan menikah. Namun, impian yang terasa jauh ini sudah tercapai dengan hanya bekerja untuk Wira selama 2 hari. Kami juga, seru Danu dan Dodi bersamaan. Meskipun Hasan tidak berbicara, dia mengangguk ringan sambil menatap uang perak di tangannya. Biasanya, penduduk desa sudah menikah di usia 13-14 tahun. Danu dan Dodi sudah mencapai usia itu. Mereka juga sudah pernah mencoba mencari pasangan, tetapi tidak ada gadis yang bersedia setelah mendengar keadaan keluarga mereka. Hasan juga ingin mendapatkan uang untuk membangun beberapa rumah agar kedua putranya bisa menikah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Hasan sudah punya tambahan 3 orang anak. Kedua putra yang belajar bela diri darinya juga punya nafsu makan yang besar. Mereka sudah kerja keras selama beberapa tahun, tetapi uang yang terkumpul masih 3.000 gabak. Entah kapan mereka baru bisa mengumpulkan cukup banyak uang agar bisa menikah. Sekarang, kedua putranya sudah bisa langsung menikah dengan 160.000 gabak ini. Wira memapa Sony untuk berdiri, lalu berkata, buat apa bunuh orang? Pokoknya kita berusaha saja untuk kerja dan hasilkan uang supaya kehidupan kita bisa jadi makin baik. Keempat orang itu langsung mengangguk dengan yakin. Mereka sudah merasa cukup senang apabila bisa hidup berkecukupan. Danu, Dodi, Hasan menatap uang perak di tangan mereka dan berkata, sini, ayah bantu kalian simpan uangnya. Danu langsung tersenyum dan menyerahkan uang perak itu kepada ayahnya. Dodi juga menyerahkan uang perak itu dengan cemberut. Ayah, panggil aku Zabran dong. Hasan mengangkat cambuk di tangannya, lalu Dodi pun buru-buru kabur. Melihat gerakan Dodi yang gesit, Wira pun bertanya, Paman Hasan, Dodi bisa menghadapi sekaligus 9 orang di Pasar Timur. Iwan juga bilang dia itu orang yang berlatih bela diri. Apa kamu yang mengajari mereka? Sony juga penasaran. Hasan sudah pensiun militer selama 5 tahun, tetapi tidak pernah menunjukkan kemampuannya. Waktu para warga saling berebut air di musim kemarau, baik Hasan, Danu maupun Dodi juga tidak pernah main tangan meskipun dimaki orang. Setelah merenung sesaat, Hasan menjawab, itu keterampilan bela diri yang diajarkan Panglima Militer dulu. Wira bertanya dengan penasaran, kalau gitu, kamu bisa lawan berapa orang sekaligus? Hasan menjawab, tergantung. Sekarang tubuhku sudah lemah, kalau dengan tangan kosong, aku bisa hadapi 10 orang biasa. Kalau lawanku punya senjata dan aku tangan kosong, sekitar 5-6 orang sudah bisa mengepungku. Kalau yang berlatih bela diri, 3 orang saja sudah bisa menangkapku. Makanya waktu di kota, sebisa mungkin jangan berkelahi. Orang-orang di sana punya senjata, bisa bahaya kalau dikepung. Wira memandang ke langit, lalu berkata, ayo jalannya cepat dikit. Kita harus sampai rumah sebelum gelap. Kalau enggak, Budi pasti datang tagih utang. Aku takut dia bertindak sembarangan ke Wulan kalau tahu dia sendirian di rumah. Buk, buk, buk. Ada 4 orang bawahan Budi yang menendang pintu rumah Wira. Budi berteriak, Wira, buka pintunya. Sudah saatnya kamu bayar utang. Jangan sembunyi lagi. Cepat keluar dan jadilah budakku. Selain itu, suruh istrimu mandi yang bersih. Hari ini, aku mau menidurinya. Wulan sudah menggunakan sebatang kayu untuk menahan gerbang rumah mereka. Mau jual ikan untuk bayar utang. Budi tersenyum mengejek, lalu melanjutkan, mana mungkin segampang itu bisa mendapatkan 40.000 gabak. Jangan menipuku lagi, cepat buka pintu dan bayar utangnya. Kalau enggak, aku dobrak ya. Buk, buk, buk. Keempat bawahan itu mulai mendobrak. Bab 15. Namun, pintunya tetap tidak terbuka setelah didobrak. Budi melambaikan tangannya sambil berkata, jangan dobrak lagi, sudah ditahan dari dalam. Panjat dinding saja. Keempat bawahan itu pun berhenti mendobrak. Kemudian, mereka mulai bertumpu pada satu sama lain untuk memanjat dinding rumah Wira. Setelah melompat masuk, bawahan itu pun membukakan pintu dari dalam agar Budi bisa masuk. Setelah melihat Budi masuk ke rumahnya, Wulan langsung berlari ke ruang utama dengan panik. Budi melangkah dengan santai sambil berkata, cantik, suamimu sudah kabur, tapi kamu masih begitu setia padanya. Bukannya lebih baik hidup bersamaku yang penyayang? Suamiku nggak kabur, dia pasti pulang untuk bayar utang. Kamu jangan macam-macam. Wulan menyeret meja di dalam ruang utama untuk menahan pintu.
Apa bagusnya si pemboros itu hingga kamu begitu setia padanya? Budi memberi isyarat pada bawahannya, lalu dua bawahannya langsung mendobrak pintu. Saat pintu didobrak, Wulan yang sedang menahan meja juga terempas ke lantai. Pakai tenaga, seru Budi sambil tersenyum licik. Setelah didobrak beberapa kali, pintu itu pun terbuka. Budi mendekati Wulan dengan ekspresi mesum sambil berkata, "Cantik, berhubung si pemboros itu nggak ada di rumah, kita bisa langsung masuk kamar. Menurut surat perjanjian, kamu itu sudah jadi milikku." Wulan buru-buru bangkit dan berlari ke dalam kamar. "Cantik, jangan buru-buru dong. Baru dibilang sudah langsung masuk kamar." Budi tersenyum licik, lalu membuka tirai menuju kamar tidur. Shoot, sebuah gunting tiba-tiba melesat ke arah Budi. Dia langsung ketakutan dan buru-buru mundur. Baru saja dia mundur beberapa langkah, sebilah pisau dapur menebas ke arahnya lagi. Wulan menyerbu keluar dari kamar dengan memegang sebuah gunting dan sebilah pisau dapur. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya selain suaminya. Meskipun harus mati, dia juga tidak akan tunduk pada si tua bangka ini. Cepat tahan dia." Selesai memberi perintah, Budi buru-buru kabur keluar. Seorang bawahan melambaikan tongkatnya, lalu pisau dapur dan gunting di tangan Wulan langsung jatuh ke lantai. Kedua bawahan lainnya segera memungut senjata itu. Wulan yang sudah kehilangan senjatanya pun perlahan-lahan mundur sambil menggenggam pergelangan tangannya. Budi menyeka keringat dinginnya dengan kesal. Tadi, dia hanya menggoda Wulan. Sebenarnya, ada tokoh besar yang sudah menginginkan Wulan. Jadi, Budi juga tidak bisa menodainya. Namun, Budi sudah murka begitu mengalami peristiwa mengerikan seperti tadi. Dia pun kehilangan akal sehatnya dan berteriak, "Tahan dia!" Empat bawahan Budi langsung mengepung Wulan. "Aku lebih rela mati daripada dilecehkanmu." Wulan menguatkan niatnya, lalu membenturkan kepalanya ke dinding. Tiba-tiba, belasan warga dusun menyerbu masuk dengan memegang tongkat kayu. Mereka semua adalah warga dusun Darmadi. Ada orang yang berteriak, "Budi, kamu mau apa? Berhenti sekarang juga. Kalau enggak, kami enggak bakal sungkan lagi." Wulan pun menghentikan tindakannya. Dia mengenal orang-orang ini. Herman dan Hamid adalah adik paman Hasan. Sementara Sofyan, Said dan Surya adalah kakak-kakak Sony. Sisanya adalah kerabat Wira yang lainnya. Budi melirik para warga dusun itu, lalu mengikat kembali ikat pinggangnya dan mengeluarkan surat pinjaman. "Aku datang buat tagih utang. Buat apa kalian kemari? Awas aku jebloskan kalian ke penjara pengadilan daerah." Setelah mendengar ucapan Budi, ekspresi beberapa warga dusun langsung berubah drastis. Rakyat biasa paling takut pada pemerintah. Bagi mereka, yang paling bagus adalah tidak perlu berhubungan dengan orang-orang pemerintah. Namun, kepala desa adalah penghubung warga desa dengan pemerintah. Begitu ada warga desa yang tidak bisa membayar pajak, Budi akan langsung menyuruh orang menjebloskan mereka ke penjara pengadilan daerah. "Budi, memangnya kamu kira kamu itu pemimpin kabupaten? Seenaknya saja mau tangkap orang." Herman memaksakan diri untuk berkata dengan berani, "Memang benar Wira berutang padamu. Tapi kakakku sudah pergi menemani Wira menjual ikan. Kalau mereka pulang, utangnya sudah bisa dibayar." Semalam, Hasan menemui Herman dan menyuruhnya untuk lebih memperhatikan rumah Wira karena takut Budi datang berbuat onar. Hasan juga bilang kalau Wira adalah orang baik. "Benar," sahut Surya. "Semalam, Sony membawa pulang 2 ekor ikan. Sebelum pergi ke ibu kota provinsi tadi pagi, dia juga mengingatkan Surya untuk mencegah orang yang datang menagih utang ke rumah Wira untuk berbuat onar. Dengan begitu, mereka pasti bisa terus makan ikan ke depannya. Beraninya kalian membantahku. Awas aku naikkan pajak kalian di musim panen tahun depan," ujar Budi dengan kesal. Biasanya, pajak panen yang harus dibayar penduduk desa ditentukan oleh kepala desa. Pajak itu dibayar dalam bentuk memberikan sebagian hasil panen mereka. Kepala desa akan membayar jumlah yang ditentukan kepada pemerintah, lalu menyimpan kelebihannya sendiri atau dibagi-bagikan kepada pejabat kecil lainnya. Jadi, ancaman ini sangat berguna bagi warga desa. Naikkan pajak. Dasar bajingan nggak manusiawi. Asal sudah waktunya bayar pajak panen, kamu selalu hanya mengambil sedikit hasil panen warga dusun Silali, tapi malah mengambil banyak hasil panen dusun Darmadi. Kalau kamu berani naikkan pajaknya tinggi-tinggi, kami nggak bakal bayar pajak. Kami bakal lapor ke pemimpin kabupaten. Warga desa sudah sepenuhnya marah. Budi mengerutkan keningnya, dia hanya mengatakan hal itu untuk menakut-nakuti mereka, tetapi mereka malah percaya. Sudahlah, ribut apa sih? Tiba-tiba, Agus berjalan mendekat dan menegur warga desa, nggak mau bayar pajak. Kalian mau memberontak? Ya. Menurut kalian, pemimpin kabupaten bakal percaya omongan kalian atau omongan Pak Budi yang bantu dia terima hasil panen? Para warga menunduk. Amarah dalam hati mereka sudah berkurang begitu mendengar ucapan Agus. Herman berkata lagi dengan berani, tapi kami juga nggak bisa pergi sekarang. Kakakku dan Wira sedang pergi jual ikan. Asal mereka pulang, utangnya sudah bisa dibayar. Apa kamu nggak bisa hitung? Kamu nggak tahu berapa banyak ikan yang harus dijual untuk mendapatkan 40.000 gabak. Agus menatap Herman, lalu berkata dengan meremehkan, harga ikan kecil cuman 10 gabak per setengah kilo, sedangkan ikan besar cuman 16 gabak per setengah kilo.
Dari ikan yang didapatkan Wira kemarin, ikan besar paling cuman ada 100 kilo, sedangkan ikan kecil cuman 50 kilo. Jadi, dia paling banyak juga cuman bisa hasilkan 14.000 gabak. Belum lagi harus bayar pajak ke pemerintah 10% dan ke bos ikan 20%. Uang yang tersisa nggak bakal sampai 10.000 gabak. Itu masih belum sampai seperempat utangnya. Wajah Herman langsung memucat. Kalau uang yang didapatkan Wira belum mencapai 10.000 gabak, Wira tidak mungkin bisa membayar utang 40.000 gabak. Wulan pun berkata, meskipun uang penjualan ikan nggak cukup, aku sudah berikan sebuah gelang giok yang harganya 20.000 gabak untuk digadaikan. Kalau dia pinjam uang sama kakakku lagi, kita sudah punya cukup uang untuk bayar utang. Warga desa mengangguk. Saat pernikahan mereka, ada juga keluarga Wulan yang datang. Mereka memakai baju sutra yang bagus serta menaiki kereta kuda yang cantik dan besar. Agus berkata sambil mengelus-elus janggutnya, apa kalian tahu aturan penggadaian? Giok cuman bisa digadaikan setengah harga. Jadi, giok seharga 20.000 gabak juga cuman bisa digadaikan seharga 10.000 gabak. Keluargamu memang kaya, tapi nggak ada gunanya Wira pergi. Keluarga Linardi toh mau kamu kembali, mana mungkin mereka melewatkan kesempatan ini. Setelah mendengar ucapan Agus, Wulan langsung terduduk ke lantai. Situasinya mungkin memang seperti apa yang dikatakan Agus. Kakak Wulan pasti memilih menghabiskan lebih banyak uang untuk menebusnya kembali daripada meminjamkan uang pada Wira untuk membayar utang. Setelah melihat situasi Wulan, para penduduk desa pun merasa kasihan terhadapnya. Jika Wira tidak bisa membayar utang, sepasang suami istri ini harus menjadi budak budi. Bubarlah, Wira nggak mungkin bisa bayar utang. Rumah ini bakal segera jadi milik Pak Budi. Mana sopan kalian datang dengan membawa tongkat kayu. Agus mengibaskan tangannya untuk mengusir warga desa. Kemudian, dia tersenyum dan mengangguk pada Budi. Sebagai penguasa tertinggi Dusun Darmadi, dia harus memiliki hubungan yang baik dengan kepala desa. Dengan begitu, pajak panen yang mereka serahkan bisa menjadi lebih sedikit. Saat pejabat kecil punya masalah, penguasa tertinggi dusun akan menolong mereka bahkan bila harus menggertak orang dusunnya. Lagi pula, Agus juga merasa tidak senang terhadap Wira gara-gara insiden ikan kemarin. Kepala dusun kalian juga sudah bilang kalau Wira nggak mungkin bisa bayar utang. Cepat pergi, teriak Budi pada warga dusun. Dengan bantuan Agus, Budi pun menjadi sombong kembali. Yang harus pergi itu kamu. Wira masuk ke dalam rumahnya dengan murka. Bab 16. Menurut aturan kerajaan Nuala, batas terakhir membayar utang itu di tengah malam. Apa yang sudah dilakukan Budi? Wira memang tidak melihat apa yang sudah terjadi. Namun, saat melihat pintu aula utama yang roboh, Wulan yang berlinang air mata, tangannya yang bengkak dan memar, pisau dan gunting yang ada di tangan anak buah Budi serta para kerabat yang memegang tongkat kayu, Wira langsung mengerti apa yang terjadi. Suamiku. Saat semua anak buah Budi sedang lengah, Wulan mengambil kesempatan untuk berlari keluar dari aula utama. Dia langsung melemparkan diri ke dalam pelukan Wira dan menangis terseduh-seduh. Jangan takut, aku sudah pulang. Wira mengelus rambut panjang Wulan sambil menghiburnya. Kemudian, dia mengangkat tangan Wulan yang bengkak dan memar sambil bertanya, masih sakit? Nggak sakit lagi. Meskipun Wulan masih merasa tangannya sangat sakit, dia tetap memaksakan seulas senyum. Saat melihat semua warga desa yang menatap mereka, Wulan buru-buru bersembunyi di belakang Wira sambil tersipu. Wulan merasa sangat malu karena sudah memeluk suaminya dan bertukar kata-kata manis di hadapan semua orang. Semua orang tidak keberatan akan hal itu. Mereka sedang melihat jubah sutra yang dipakai Wira serta pakaian baru Danu dan Sony. Di pedesaan, orang-orang memakai pakaian sederhana yang terbuat dari katun. Namun, mereka bertiga malah memakai pakaian mewah dari sutra. Jadi, semua orang pun menatap mereka dengan bingung. Budi berkata dengan merendahkan, bisa-bisanya kamu pakai pakaian bagus dan bermesra-mesraan di hadapanku. Memangnya 40.000 gabakku sudah terkumpul. Jubah sutra yang dipadu dengan giok dan tas wewangian sudah memakan hampir 10.000 gabak. Bahkan Budi yang mempunyai kekayaan sebesar 2 juta gabak juga keberatan membeli pakaian yang begitu bagus. Hanya orang-orang kaya di ibu kota provinsi yang rela menghabiskan uang untuk penampilan mereka. Agus hanya menonton seluruh kejadiannya dengan acuh tak acuh. Setelah melihat ketiga orang yang berpakaian mewah itu, dia juga tidak lagi mempersulit warga. Herman pun maju dan berkata, Wira, kami semua bisa pinjamkan 20.000 gabak. Asal kamu punya 20.000 gabak sisanya, utang ini pasti bisa dibayar lunas. Semalam, Hasan sudah berpesan padanya untuk mengumpulkan uang dari orang yang bersedia membantu. Jadi, Wira bisa menggunakannya apabila uang penjualan ikan tidak cukup. Makasih atas niat baik semuanya. Setelah mengucapkan terima kasih, Wira menatap Budi dan mendengus. Aku punya uangnya. Gimana dengan surat perjanjian dan taruhan kita? Serahkan uang. Sebelum Budi sempat menyelesaikan kata-katanya, Wira melemparkan 4 batang uang perak ke kaki Budi. Sebatang uang perak nilainya 10.000 gabak. 4 batang uang perak sudah cukup untuk membayar utang 40.000 gabak Wira. Setelah melihatnya, Wulan pun menangis. Suamiku benar-benar bisa menghasilkan 40.000 gabak untuk bayar utang. Para warga dusun juga menghela napas lega.
Jika ada kerabat mereka yang menjadi budak orang, mereka juga akan ditertawakan orang. Agus berkata dengan terkejut, Wira, penjualan ikanmu nggak mungkin bisa menghasilkan 40.000 gabak. Keluarga Wulan juga nggak mungkin bersedia pinjamin uang untukmu. Dari mana kamu dapatkan uang ini? Wira menjawab dengan dingin, apa hubungannya sama kamu? Saat di depan pintu tadi, Wira sudah mendengar semuanya. Agus bukan hanya tidak membantu, tetapi malah mempersulit warga. Agus pun langsung malu setelah mendengar jawaban Wira. Ini bukan uang perak, semuanya terbuat dari timah. Ini uang palsu. Budi memungut sebatang uang perak, lalu menunjukkannya pada Agus. Pak Agus, benar, kan? Palsu. Agus melirik uang perak itu tanpa memegangnya. Aku jarang pakai uang perak. Jadi, nggak bisa bedain itu asli apa palsu. Pak Budi lihat saja sendiri. Uang perak itu sebenarnya asli. Agus sudah tahu rencana Budi, tetapi tidak mau ikut terlibat. Jika Agus membela Wira, dia akan menyinggung Budi. Jika Agus membantu Budi memfitnah Wira, para warga dusun akan memakinya apabila hal ini terbongkar. Setelah mendengar kata-kata Budi, warga dusun juga terkejut. Di desa, jarang ada transaksi jual-beli. Para warga desa biasanya hanya menggunakan koin perunggu. Jadi, mereka juga tidak pernah melihat uang perak. Danu dan Sony pun murka. Apa Budi sudah buta? Dia bahkan tidak bisa membedakan uang perak yang asli dan palsu. Wulan pun berkata dengan cerdik, hei, jangan memfitnah. Kamu tahu jelas uang perak itu asli apa palsu. Kamu cuma mau menipu kami biar bisa merebut semua yang dimiliki Wira. Kami nggak bakal tertipu. Cepat keluarkan surat perjanjian dan surat taruhannya. Kalau nggak, kami bakal tuntut kamu ke pengadilan daerah. Para warga dusun pun tersadar. Pantas saja meskipun sudah mengumpulkan cukup uang, ada banyak orang yang tetap tidak bisa mendapatkan kembali tanah mereka dari rentenir. Ternyata meskipun seseorang memiliki uang, para rentenir juga tidak mau menerimanya agar dia melanggar perjanjian. Dengan begitu, para rentenir sudah bisa menyita tanahnya. Danu dan Sony sangat marah hingga ingin turun tangan untuk memukul Budi. Tidak ada yang tahu demi mengumpulkan 40.000 gabak ini, mereka sudah bekerja sangat keras dari kemarin hingga hari ini. Saat mereka sudah mengumpulkan cukup uang untuk membayar utang, Budi malah menggunakan cara licik seperti ini. Uang perak ini palsu. Kalau nggak percaya, ayo kita ke pengadilan daerah. Suruh saja pemimpin kabupaten yang menilainya. Budi sama sekali tidak takut. Hari sudah hampir gelap, mereka juga hanya bisa pergi ke pengadilan daerah besok pagi. Dengan begitu, Wira akan termasuk melanggar perjanjian. Kamu, Wulan sangat marah hingga tidak bisa berkata-kata. Dalam menghadapi penipu seperti ini, Wira juga hanya bisa menahan amarahnya. Kalau kamu nggak mau terima uang perak, kamu mau terima apa? Koin perunggu. Budi berkata dengan percaya diri, bayar 40.000 gabak itu dengan koin perunggu. Aku mau kamu bayar utang hari ini juga. Kalau nggak, kamu termasuk melanggar perjanjian. Rumah, tanah, dan istrimu bakal jadi milikku. Kamu juga harus jadi budakku. Setelah mendengar ucapan Budi, Agus pun menggeleng. Dengan koneksi dan karakter Wira, sudah cukup susah baginya untuk mengumpulkan 40.000 gabak. Mana mungkin dia bisa mendapatkan 40.000 gabak koin perunggu dalam sekejap. Hari sudah mau gelap, Wira juga sudah tidak sempat membawa uang perak itu ke kota kecil untuk ditukarkan dengan koin perunggu. Orang yang bisa mengeluarkan 40.000 gabak koin perunggu di dusun ini juga hanya Agus. Jika Wira memohon padanya, dia juga tidak mungkin setuju karena takut menyinggung Budi. Kenapa kamu malah menindas orang? Setelah memahami niat jahat Budi, para warga dusun pun marah besar. Mau koin perunggu? Wira berkata dengan kesal, Dodi, bawa 40.000 gabak koin perunggu itu kemari. Tadi saat melewati kota kecil, Wira sudah menyuruh Hasan untuk menukarkan 100.000 gabak koin perunggu agar bisa digunakan di dusun. Setelah mendengar ucapan Wira, para warga dusun pun tercengang. Hei, ini 40.000 gabak koin perunggu. Agak berat, terima yang baik. Dodi membawa sekantong koin perunggu ke dalam rumah, lalu menaruhnya ke tangan Budi dengan marah. Jika tidak dicegah ayahnya, Dodi pasti sudah menghajar Budi. Sebab, Budi benar-benar sudah keterlaluan. Sebuah koin perunggu beratnya 4 gram, 1000 buah sudah 4 kilogram. Jadi, berat 40.000 gabak koin perunggu adalah 160 kilogram. Gubrak, Budi pun jatuh tertimpa koin perunggu itu. Dia langsung berteriak, bajingan. Kenapa kalian masih melongo? Cepat papa aku berdiri. Keempat anak buahnya buru-buru menggeser kantong koin yang menimpa Budi dan memapah Budi untuk berdiri. Sekantong koin perunggu itu berjumlah tepat 40.000 gabak. Agus pun tercengang. Jika menambahkan 40.000 gabak uang perak, 40.000 gabak koin perunggu, dan harga pakaian ketiga orang itu, jumlahnya sudah 100.000 gabak. Wulan juga terkejut. Bahkan kalau kakak bersedia membantu, dia juga nggak bakal meminjamkan uang sebanyak ini. Sebenarnya, dari mana Wira mendapatkan uang sebanyak ini? Budi menghitung koin itu berkali-kali hingga langit mulai gelap. Wira mengaitkan jarinya ke arah Budi sambil berkata, keluarkan surat perjanjian dan surat taruhannya. Budi masih tidak bersedia mengeluarkannya. Koin perunggu ini sudah usang, nggak bisa dipakai lagi. Aku nggak mau terima. Kalau kamu mau bayar utang, pakai uang emas.
Uang emas tidak dimiliki orang biasa. Bahkan Budi sendiri juga tidak mempunyai uang emas. Kali ini, Wira pasti tidak bisa mengeluarkannya. Agus juga mengangguk. Jangankan Wira, bahkan Agus yang merupakan orang terkaya di dusun juga tidak mempunyai uang emas. Budi jelas-jelas sedang mempersulit Wira. Para warga dusun yang menyadari hal ini pun langsung marah. Kesabaran Dodi juga sudah habis. Hei, dikasih uang perak, kamu bilang palsu. Dikasih koin perunggu, kamu bilang sudah usang. Sekarang, kamu malah minta uang emas. Aku mau tahu alasan apa lagi yang bakal kamu lontarkan. Kamu memang sengaja nggak mau kasih Kak Wira bayar utang lantaran mau monopoli propertinya, kan? Berani banget kamu menindas Kak Wira. Aku pasti menghajarmu, dasar bajingan. Hajar saja, teriak para warga dusun dalam hati. Budi malah hanya menatap Dodi dengan sinis. Aku ini pejabat pemerintah yang terdaftar. Kalau kamu berani memukulku, kamu bakal dihukum pemimpin kabupaten. Nggak masalah, aku terima. Dodi langsung mengepalkan tangannya dan hendak meninju Budi, tetapi Wira menahannya. Para warga dusun pun melepaskan tongkat kayu yang mereka pegang. Meskipun pejabat seperti Budi bukan termasuk pejabat tinggi, dia tetap merupakan orang pemerintah bagi rakyat jelata. Di kerajaan Nuala, rakyat jelata yang berani memukul orang pemerintah akan dihukum dengan berat. Setelah melihat semua orang terkejut, Budi pun berkata dengan sombong, "Pemboros, matahari sudah mau terbenam. Kalau kamu nggak bisa serahkan uang emas padaku, itu artinya kamu sudah melanggar perjanjian." Agus menggeleng. Wira pasti sudah sangat kesulitan untuk mengumpulkan uang perak dan koin perunggu. Mana mungkin dia punya uang emas? Hari ini, Wira akan sepenuhnya bangkrut dan tidak bisa bangkit lagi. Mau mempersulitku dengan uang emas? Jangan mimpi. Wira pun melemparkan sesuatu ke lantai dengan santai. Saat melihat barang di atas lantai, para warga dusun dan Agus langsung membelalak. Aku memang mau mempersulitmu. Kalau kamu nggak bisa kasih aku uang emas, tanah dan rumahmu akan menjadi milikku. Termasuk istri cantikmu itu. Salah seorang anak buah Budi berkata, "Tuh, Tuan, coba lihat itu." "Lihat apa? Kamu kira yang dia lempar itu benar-benar emas?" cibir Budi. Dia melirik ke lantai, lalu langsung membelalak. Setelah membungkuk untuk melihat jelas, ekspresinya berubah menjadi sangat suram. Bab 17. Cahaya matahari terbenam menyinari uang emas itu hingga terlihat sangat berkilau. Budi memungut uang emas itu, lalu menggosoknya ke baju sebelum menggigitnya. Kemudian, ekspresinya pun bertambah muram. "Dari mana kamu mendapatkannya?" "Sebatang uang emas sudah bernilai 100.000 gabak. Ditambah dengan uang perak dan koin perunggu, totalnya sudah 180.000 gabak. Kenapa Wira bisa punya begitu banyak uang?" "Kamu nggak perlu tahu." Wira langsung menjawab dengan ketus, "Aku cuman mau tanya, itu emas apa bukan?" Para warga dusun juga menatap Budi. Wira sudah memberikan semua yang Budi minta, mereka mau tahu bagaimana rentenir ini mau mencari alasan lagi. "Emas ini agak keras, pasti sudah dicampur dengan perunggu. Aku cuman terima emas murni." Budi mengabaikan bekas gigitannya di batang emas, lalu mencari alasan lain untuk menolak. "Dicampur perunggu. Hei, memangnya gigimu begitu kuat sampai bisa meninggalkan bekas gigitan di perunggu? Kenapa kamu begitu nggak tahu malu?" Amarah semua warga dusun sudah terpancing. Danu dan Sony juga mengepalkan tangan mereka. Budi sudah keterlaluan. "Dasar nggak manusiawi. Meski harus masuk penjara, aku juga harus menghajarmu." Amarah Dodi pun meledak. Dia hendak bertindak, tetapi malah dicegah Wira. Agus juga mengerutkan keningnya. Kali ini Budi memang sudah keterlaluan. Wulan juga kebingungan. Dia sudah tidak tahu harus berbuat apa. "Budi, hari ini kamu memang sudah memutuskan untuk mempersulitku, iya?" Wira menatapnya tanpa ekspresi. Tatapannya terlihat sangat tajam dan mengerikan. "Benar." Budi tersenyum sinis sambil berkata, "Asalkan aku nggak setuju, kamu nggak bakal bisa bayar utang. Kalau kamu nggak terima, kita boleh pergi ke pengadilan daerah. Tapi hari ini, kita sudah nggak bisa pergi ke sana. Besok, kamu sudah jadi budakku. Kamu punya hak apa lagi untuk menuntutku?" Wira mengerutkan keningnya. "Jadi, kamu mau bertindak seenaknya?" Budi berkata dengan mendominasi, "Benar. Memangnya kamu bisa apa? Aku punya anak buah dan kedudukan, sedangkan kamu cuman pemboros yang... Ah, nggak mau selesaikan baik-baik." Oke, Wira sudah tidak bisa menahan tindakan Budi yang keterlaluan. Dia pun langsung meninju wajah Budi. Ah, Budi terpental ke lantai, sudut bibirnya juga berdarah. Dia merasa takut, tetapi juga marah. "Kak, kamu berani memukulku?" Sebagai kepala desa dari desa Pimola, bahkan pemimpin dusun juga harus bersikap hormat terhadapnya. Para warga desa juga langsung ketakutan saat melihatnya. Jadi, belum ada yang pernah memukulnya. Apalagi, Budi juga datang bersama 4 anak buahnya. Ini juga merupakan alasan kenapa dia berani bersikap seenaknya. Bagaimanapun juga, Budi memiliki banyak anak buah dan juga mengerti jelas tentang sistem pengadilan daerah. Para warga dusun juga tercengang. Tidak ada yang menyangka Wira berani memukul Budi. Agus langsung bersyukur dia tidak lanjut membela Budi setelah Wira kembali. "Memangnya kamu pikir kamu itu hebat? Kamu cuman seorang pejabat kecil yang nggak ada apa-apanya. Tapi, kamu malah berani menindas warga desa.
Warga desa memang nggak berani memukulmu, tapi aku berani. Kalau kamu punya nyali, silakan tuntut aku ke pengadilan daerah. Aku mau tahu pihak pengadilan lebih percaya sama kamu atau aku yang merupakan seorang pelajar. Aku nggak percaya kamu bisa memenangkan hati pemimpin kabupaten. Wira langsung memaki dan menendang Budi yang tersungkur di lantai. Dia benar-benar tidak menyangka pejabat kecil di era ini begitu arogan. Berhubung pemilik tubuh sebelumnya sangat boros dan berkarakter buruk, Budi mengira tidak akan ada yang membantunya. Jadi, Budi pun ingin mencelakainya. Sayangnya, Budi sudah salah. Wira sudah melewati dimensi dan datang ke tempat ini. Dia tidak akan membiarkan dirinya ditindas. Ah, beraninya kamu memukulku. Kamu memang sudah bosan hidup. Cepat hajar dia, teriak Budi. Keempat anak buah Budi hendak menyerang Wira, tetapi Dodi langsung menjatuhkan mereka sendirian. Dia berlatih bela diri. Budi langsung ketakutan. Selama ini, Budi berani bersikap begitu arogan karena mempunyai status sebagai kepala desa dan mempunyai anak buah. Sekarang, Dodi malah bisa dengan mudahnya mengalahkan keempat anak buahnya yang jago berkelahi. Sementara Wira juga tidak takut pada statusnya sebagai kepala desa. Gawat, Wira terus menendangnya tanpa ampun. Ah! Bab 18. Seluruh badan Budi terasa sakit. Dia meringkuk sambil menutup kepalanya dan memohon, "Pak Agus, kamu bakal biarkan aku dipukul begitu saja? Tunggu saja waktu musim panen nanti." Setelah memikirkan hal penting itu, Agus buru-buru menasihati Wira, "Wira, ayo kita bicara baik-baik. Jangan. Diam, kenapa tadi kamu nggak nasihati dia untuk bicara baik-baik sama aku?" Wira bahkan tidak menoleh dan lanjut menendang Budi. Agus pun terdiam. Dia hanya bisa menatap Wulan, lalu berkata, "Bujuklah suamimu. Kalau orangnya mati, masalahnya bisa jadi besar." Wulan hanya cemberut tanpa berkata apa-apa. Dia membatin, "Suamiku nggak bodoh. Dia nggak bakal bunuh si tua bangka itu." Dari tadi, Wulan sudah memperhatikan Wira. Selain tinju pertama yang dilayangkan ke wajah Budi, Wira hanya menendang kaki, pantat, punggung, dan tempat-tempat tidak berbahaya lainnya. Jadi, Budi tidak akan mati. Melihat Wulan yang tetap diam, Agus menatap ke arah Danu, Dodi, dan Sony. Namun, mereka juga tidak memedulikan Agus. Agus memandang para warga dusun lagi. Para warga dusun malah terlihat bersemangat dan ingin ikut menendang Budi. Para warga desa selalu ditindas Budi, dari pemerasan pajak panen dan pajak-pajak lainnya hingga kerja rodi serta kontribusi lainnya. Jadi, mereka memang sudah dendam pada Budi. Hanya saja, mereka tidak berani melakukan apa-apa. Buk, buk, buk. Setelah menendangnya sampai capek, Wira pun mencari tongkat kayu dan lanjut memukul Budi. "Tuan Wira, aku sudah salah. Aku nggak seharusnya berpikiran untuk merebut propertimu. Aku terima pembayaran utangmu. Lepaskanlah aku. Aku sudah nggak tahan." Saat melihat Wira tidak bermaksud untuk berhenti, Budi pun akhirnya memohon. Setelah mendengar ucapan Budi, Wira baru membuang tongkat kayunya. Budi pun menarik napas lega. Dia diam-diam berkata dalam hati, "Akhirnya berhenti juga. Nanti aku baru balas dendam lagi." Plak, plak. Wira menamparkan wajah Budi. "Katakan padaku, apa uang perak, koin perunggu, dan uang emasnya itu uang palsu?" "Enggak, itu semua uang asli. Aku sengaja berbohong supaya bisa merebut propertimu." Saat melihat tatapan tajam Wira, niat Budi untuk balas dendam pun sirna. Plak, plak. Wira menamparnya lagi. "Sekarang, aku sudah bisa bayar utangnya." "Bisa." Budi buru-buru mengangguk. Plak, plak. Wira menamparkan sambil bertanya, "Jadi, kamu mau uang emas, uang perak, apa koin perunggu?" "Uang perak," jawab Budi dengan gemetar. "Uang emas kebanyakan, sebatang uang emas sudah melewati 40.000 gabak. Sementara koin perunggu terlalu berat." Plak, plak. Wira menamparnya lagi. "Sekarang, suka-suka aku mau bayar pakai apa, yang penting pakai uang. Keluarkan surat pinjaman dan surat taruhan itu. Hitung sendiri koin perunggunya sampai 30.000 gabak, lalu pergi." Budi berkata dengan memelas, "Kami sudah kamu pukuli hingga babak belur, mana bisa kami angkat begitu banyak koin perunggu lagi. Koin perunggu sebanyak 30.000 gabak beratnya sudah 120 kilogram." Plak, plak. Wira menamparnya lagi. "Jadi, kamu nggak setuju?" "Setuju, setuju." Berhubung takut dipukul lagi, Budi buru-buru mengeluarkan surat pinjaman dan surat taruhan itu. Kemudian, dia perlahan-lahan bangkit sambil menahan rasa sakit. Wira mencibir, "Kamu memang pantas diberi pelajaran. Cepat bawa uangmu dan pergi dari sini." Budi merasa malu sekaligus marah. Dia langsung menyuruh keempat anak buahnya untuk mengangkat 30.000 gabak koin perunggu itu, lalu berjalan keluar dengan terlatih-tatih. Setelah meninggalkan dusun Darmadi, Budi baru berteriak kesal. Amarahnya sudah sepenuhnya meledak. Budi sudah meminjamkan 30.000 gabak kepada Wira. Alhasil, dia bukan hanya tidak menerima bunga sepeser pun, tetapi malah dipukul hingga babak belur. Setelah mendominasi desa Pimola selama belasan tahun, ini adalah pertama kalinya dia menerima penghinaan yang begitu besar. Budi sudah menerima uang dari Tuan Winarto dari ibu kota provinsi. Apabila gagal menjatuhkan Wira, dia tidak akan bisa mempertanggungjawabkannya kepada Tuan Winarto.
Pak Budi, seorang anak buahnya berkata, mau panggil orang dari dusun Silali buat balas dendam. Selama bertahun-tahun, kita nggak pernah ditindas seperti ini. Enggak, memangnya kenapa kalau bisa memukulnya? Aku mau dia jatuh miskin. Aku juga mau dia mati. Kalian cepat pergi jalankan tugas ini. Budi sangat kesal. Dia pun merencanakan sebuah rencana buruk. Bab 19. Setelah Budi pergi, sebagian besar warga dusun langsung berhamburan masuk ke rumah Wira hingga halamannya penuh. Selama ini, warga dusun sudah sering ditindas, diancam, dan bahkan dipukul Budi karena masalah pajak serta kerja rodi. Namun, tidak ada seorang pun yang berani memukul Budi hingga dia berteriak minta ampun seperti Wira. Warga dusun pun menatap Wira dengan hormat. Saat melihat wibawa Wira menjadi makin besar di hati warga dusun, Agus pun berkata, "Wira, kamu memang sudah mengalahkan Pak Budi hari ini. Tapi, apa kamu pernah mikir? Dia itu orang pemerintah, memangnya dia bakal mengampunimu?" Semua warga dusun pun terlihat takut. Jangankan memukul orang pemerintah seperti Budi, orang yang tidak membayar pajak saja sudah bisa dijebloskan ke penjara pengadilan daerah atau dipaksa kerja rodi. Setelah diperlakukan begini oleh Wira, Budi tidak mungkin mengampuninya. Kalian nggak perlu khawatir. Wira menyuruh Dodi mengambilkannya sebuah bangku. Kemudian, dia berdiri di atasnya dan berbicara sambil menatap ke sekeliling, Pak Budi itu cuman kepala desa yang berkuasa di desa. Tapi, apa kalian tahu tingkatannya di kabupaten? Para warga dusun menggeleng. Wira menjelaskan, ada seorang patih di pengadilan daerah, sedangkan di kabupaten besar, ada wakil patih. Di kabupaten kecil kita ini cuman ada pejabat sipil dan jenderal militer. Mereka semua adalah pejabat besar, tapi sisanya adalah pejabat kecil. Sebenarnya, kepala desa bahkan nggak termasuk pejabat kecil. Mereka nggak punya status apapun di pengadilan daerah. Lagian, mereka juga belum tentu pernah ketemu sama patih seumur hidup mereka. Penduduk desa pun tercengang. Biasanya, Budi selalu menggertak mereka dengan nama pemimpin kabupaten. Budi juga selalu mengatakan bahwa dia bisa dengan mudah mengirim penduduk desa ke militer. Namun, dia ternyata tidak termasuk pejabat di pengadilan daerah. Dia bahkan tidak pernah bertemu dengan pemimpin kabupaten. Selama ini, Budi ternyata hanya berlagak hebat. Setelah mendengar penjelasan Wira, Agus langsung merasa malu. Awalnya, dia mengira Budi bersikap begitu arogan pasti karena memiliki pendukung di pengadilan daerah. Jadi kalau benar-benar ke pengadilan daerah, Budi sama sekali nggak lebih hebat dari Kuko. Wira lanjut bertanya, kalian tahu apa yang diperlukan kalau mau mengadu ke pengadilan daerah? Semua warga dusun menjadi bersemangat. Rakyat jelata rata-rata takut akan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintah. Mereka pada dasarnya selalu berusaha untuk menghindar dari orang pemerintah. Jadi, mereka tidak begitu mengerti tentang sistem pemerintahan. Apalagi selain uang, pemerintah lebih mementingkan harta daripada nyawa rakyat jelata. Seorang warga dusun yang berpengalaman pun mengeluh dengan kesal. Benar, hanya ada dua macam pihak berwajib, yang adil atau yang mata duitan. Wira berkata dengan lantang, kalau pemimpin kabupaten adil, Budi nggak mungkin berani pergi ke pengadilan daerah. Dengan perbuatan kejinya hari ini, pergi ke pengadilan daerah sama saja dengan mengantar maut. Para warga dusun mengangguk. Meskipun ada banyak orang yang tidak masuk ke rumah Wira, mereka juga bisa mendengar apa yang diucapkannya dari luar. Kalau pemimpin kabupaten itu mata duitan, lanjut Wira. Bukannya aku memandang rendah Budi, tapi dia nggak mungkin mengeluarkan lebih dari 10.000 gabak. Nggak peduli berapa banyak uang yang bakal dia habiskan, aku bakal langsung keluarin ratusan ribu gabak. Setelah mendengar ucapan Wira, semua warga dusun langsung tersentak. Uang sebesar 100.000 gabak sudah bisa membeli sekitar 2 hektar tanah. Budi yang begitu pelit pasti tidak rela mengeluarkan uang sebesar itu. Namun, Wira rela. Dia memang benar-benar pemboros. Bahkan berjudi saja bisa kalah sampai puluhan ribu gabak. Jadi, dia pasti rela mengeluarkan lebih banyak uang untuk memenangkan gugatan. Agus juga tersentak. Bahkan sebelum gugatan dimulai, Wira sudah bersiap-siap untuk menghabiskan ratusan ribu gabak. Dia memang benar-benar boros. Intinya, kalau dia berani pergi ke pengadilan daerah, dia juga nggak bisa apa-apa. Kita pasti menang. Wira terlihat sangat percaya diri, seolah-olah masalahnya sudah terselesaikan. Semua warga dusun pun menjadi lega. Setelah mendengar ucapan Wira, mereka tahu bahwa Budi tidak mungkin menang baik dengan cara adil maupun dengan cara menyogok. Sekarang, warga dusun pun merasa Budi, si tiran lokal itu sudah tidak sehebat dulu. Agus mengerutkan keningnya dan berkata dalam hati, sejak kapan bocah ini jadi begitu hebat? Baru bicara beberapa patah kata saja sudah bisa membodohi semua orang. Wira berkata lagi, hari ini, kalian semua sudah membantu keluargaku yang mendapat masalah. Aku sangat berterima kasih pada kalian. Herman, Sofyan, dan belasan orang lainnya pun terlihat bangga. Sementara warga dusun lainnya yang tidak berani masuk ke rumah Wira malah terlihat malu. Untuk berterima kasih atas bantuan kalian dan juga agar semua orang bisa hidup lebih baik, aku putuskan untuk membentuk tim penangkap ikan. Pilihlah satu orang dari setiap keluarga untuk berpartisipasi. Paman Hasan jadi ketuanya, sedangkan Sony, Danu, dan Dodi jadi wakil ketua, ujar Wira. Hasan terlihat tenang, sementara Sony membusungkan dadanya dan mengaitkan tangannya di punggung.
Dia sudah menunjukkan sikap seperti wakil ketua. Danu mengangguk pada semua orang yang terlihat iri, sedangkan Dodi hanya meringis pada semuanya. Semua warga dusun sangat antusias. Dalam 2 hari ini, mereka sudah memikirkan cara untuk bisa bergabung dengan tim penangkap ikan Wira. Wira berkata, sekarang, mari kita bicarakan soal upahnya. Tiap bulan, Paman Hasan dapat 4.000 gabak. Sementara Danu, Dodi, dan Sony dapat 3.000 gabak. Para kerabat yang membela Wulan sore tadi dapat 2.000 gabak, sisanya dapat 1.000 gabak. Di akhir bulan, aku bakal menilai kinerja kalian. Setelah dikurangi dengan pengeluaran, 30% pendapatan penjualan akan kujadikan bonus. Orang yang kinerja makin bagus bakal dapat bonus makin banyak. Hasan, Danu, Dodi, dan Sony langsung tercengang setelah mendengar ucapan Wira. Wira hanya menggunakan posisi ketua dan wakil ketua sebagai alasan untuk membedakan tingkatan gaji mereka. Herman, Hamid, Sofyan, Said, Surya, dan Danur yang datang membantu Wulan pun langsung bersemangat. Dalam sebulan, mereka sudah bisa menghasilkan 2.000 gabak. Dengan begitu, mereka sudah bisa menghasilkan 24.000 gabak dalam setahun. Itu masih belum termasuk bonus.